Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabil Prasetya Iswantara. Saya di sini akan mereview sebuah jurnal yang berjudul Ketergantungan Online Game dan Penanganannya. Penelitinya bernama Ridwan Syahran dengan tahun terbit 2015 dan dipublikasikan oleh Jurnal Psikologi Pendidikan dan Konseling. Untuk latar belakang penelitian, sejak awal kemunculannya terus berkembang dan beraneka ragam jenisnya, meliputi Nintendo, Sega, dan online game. Dan yang sedang tren beberapa tahun belakangan ini, terutama di kalangan remaja, yaitu online game. Online game ini adalah permainan yang dimainkan secara via internet. Game dengan fasilitas online via internet menawarkan fasilitas lebih dibandingkan dengan game biasa, seperti video game. Karena pemain itu bisa berkomunikasi dengan pemain lain di seluruh penjuru dunia melalui chatting. Penelitian ini pernah dilakukan pada tahun 2008 oleh seorang pakar adiksi video game di Amerika bernama Mark Griffiths dari Nottingham Trent University. Pada anak usia awal belasan tahun, menemukan hampir sepertiganya bermain online game setiap hari. Yang lebih mengkhawatirkan, sekitar 7%-nya bermain paling sedikit selama 30 jam per minggu. Penelitian di Amerika Serikat pada tahun 1999, sebagaimana dikutip majalah Monitor tahun 2003, mengungkapkan anak berusia 12-18 tahun rata-rata menghabiskan waktu 5,5 jam di rumah dengan menonton TV, memainkan video game, dan menjelajah internet. Lalu selanjutnya ada teori. Saya menemukan beberapa teori yang dikemukakan oleh pakar-pakar atau ilmuwan. Ini itu pertama menurut Griffiths tahun 2000 yang mengatakan betapa besar dampak jangka panjang dari kegiatan yang menghabiskan waktu luang lebih dari 30 jam per minggu, yaitu perkembangan aspek pendidikan, kesehatan, dan sosial remaja. Seorang pakar psikologi di Amerika, David Greenfield, menemukan sekitar 16% dari pengguna internet mengalami ketergantungan online game. Seorang peneliti dari Tokyo Nihon University pada tahun 2007 melakukan studi tentang efek video game terhadap aktivitas otak. Hasilnya menunjukkan terjadi penurunan gelombang beta pada kelompok yang bermain game selama 2-7 jam setiap hari. Selanjutnya untuk metode penelitian, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Jenis penelitian ini adalah studi kasus, yaitu jenis penelitian yang menggambarkan tentang suatu gejala tertentu secara rinci dan mendalam. Menurut Hepker, Wampold, dan Kifligan tahun 2008, the case study approach can provide some information as well, but most often it lacks experimental control, which confounds even tentative conclusions. Fokus dalam penelitian ini adalah melihat gejala serta dampak yang ditimbulkan dari ketergantungan game online yang pernah terjadi di SMP Negeri 1 Palu. Penelitian ini berfokus pada gambaran perilaku adiktif online game siswa, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku addiction online game masa depan. Tujuan penelitian ini adalah studi mendalam tentang perilaku adiktif online game. Untuk memperoleh data dan memenuhi tujuan penelitian, diperlukan alat atau instrumen untuk mengungkapkan dan mendeskripsikannya. Sebagai alat pengumpul data, maka peneliti sendiri yang terlihat langsung dalam lokasi penelitian untuk mengumpulkan data selama proses penelitian dengan menggunakan alat bantu pedoman observasi dan pedoman wawancara yang dirangkum dalam bentuk catatan lapangan. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di SMPN 1 Palu dengan 2 subjek penelitian, yaitu siswa yang berada di kelas 8 SMPN 1 Palu tahun ajaran 2013-2014. Subjek dalam penelitian ini ditentukan dengan metode purposive sampling, yaitu
teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Karena menurut informasi guru BK bahwa kedua siswa cocok dijadikan subjek penelitian dan yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, sehingga memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti. Lalu untuk selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Berdasarkan hasil penelitian bahwa faktor yang menyebabkan perilaku kecanduan akan game online pada subjek berawal dari faktor keluarga dan faktor sosial. Dalam keluarga, subjek memiliki fasilitas game yang dibutuhkan seorang gamers. Fakta yang terjadi pada kedua subjek berawal dari tersedianya fasilitas game di rumah dan pergaulan sosial dengan teman serta keinginan yang kuat untuk menguasai game tersebut dengan berbagai cara seperti mencari tahu lewat internet, browsing, atau bertanya dengan temannya di dunia nyata. Kedua subjek pernah menggunakan fasilitas internet di rumah, di mana fasilitas tersebut lebih mendukung aktivitas bermainnya, terutama pada subjek MT di mana sampai saat ini di rumahnya masih tersedia fasilitas tersebut. Keberadaan internet pada saat ini tidak lepas dari aktivitas bermain anak-anak, di mana segala informasi yang mereka dapatkan akan sangat mudah dan menjadi pemicu terjadinya perilaku adiktif, khususnya game online. Eee, ada beberapa ciri-ciri seseorang dikatakan gamers atau kecanduan terhadap game online, yaitu yang pertama adalah aspek ketergantungan game online yang dirasakan siswa. Dampak perilaku kecanduan bermain game online, layanan BK yang telah diberikan oleh guru BK, dan program BK yang efektif untuk mengurangi ketergantungan game online siswa. Lalu yang terakhir yaitu analisis. Menurut analisis saya terkait dengan jurnal yang sudah saya baca, eee, jurnal ini sangat menarik karena pembahasannya mengenai topik ini sudah terjadi di kehidupan kita sampai saat ini. Apalagi semakin maju teknologi, semakin jatuhnya korban jika tidak diberi pemahaman atau, dalam artian lain, mereka memakan teknologi dengan mentah tanpa diolah terlebih dahulu. Kelebihannya yaitu, eee, me dengan membaca jurnal ini dapat mengetahui lebih dalam mengenai game online, seperti dampaknya, efeknya, atau segala macam. Untuk kekurangannya menurut saya cuman satu aja, yaitu, eee, jurnal yang saya baca ini tidak terkenal dalam artian lain, meskipun hanya satu jurnal saja, tetapi untuk mendapatkan ilmu atau pemahaman membutuhkan lebih dari satu jurnal, supaya, dari jurnal sebelumnya dengan jurnal lainnya yang dia tambahkan untuk mendapatkan ilmu itu, bisa dikumpulkan, diolah, lalu dirangkum, dan itu bisa membantu pemahaman mengenai game online. Jadi sekian dari review jurnal saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.